Revolusi Prancis. Revolusi Prancis terjadi pada tahun 1789 sampai dengan tahun 1799. Revolusi Prancis yaitu suatu perlawanan dari rakyat Prancis terhadap rajanya sendiri yang bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pada masa ini, rakyat Prancis mengalami suatu transformasi yang epik dan feodalisme, autokrasi serta monarki yang mutlak yang diruntuhkan oleh kelompok dari sosial radikal sayap kiri. Dari peristiwa ini memunculkan suatu deklarasi yang dinamakan Declaration Destroy the Homme et du Citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara yang muncul setelah Revolusi Prancis. Jadi yang paling mendasari dalam peristiwa tersebut adalah karena adanya paham rasionalisme, paham romantisme akibat revolusi Amerika dan sistem pemerintahan yang buruk. Namun yang paling mempengaruhi dalam peristiwa tersebut adalah akibat keuangan negara yang sedang terpuruk. Sebelum itu, di dalam deklarasi hak manusia dan warga negara ini memuat 3 hal, antara lain hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Latar belakang terjadinya revolusi Prancis disebabkan oleh faktor ekstern dan intern. Faktor ekstern yaitu adanya pemikiran, ide, dan gagasan baru dari gerakan Enlightenment bagi rakyat Prancis, serta adanya revolusi Amerika yang menuntut persamaan dan kebebasan bagi rakyatnya. Sedangkan faktor intern yaitu keuangan negara bangkrut. Sang ratu yaitu Marie Antoinette bergaya hidup sangat mewah dan menyebabkan anggaran negara defisit. Sehingga Louis XVI selaku raja menaikkan harga pajak dan hal tersebut menyengsarakan rakyatnya. Dari hal tersebut timbul berbagai permasalahan sosial dan rakyat mulai menuntut hak-haknya. Revolusi Prancis dibagi menjadi 6 masa, yaitu yang pertama masa konstituen antara tahun 1789 sampai 1791, yaitu DPR sebagai golongan jelata mengadakan sidang sendiri dan mana sang raja mengatakan sidang tersebut ilegal dan tidak sah menurut sistem pemerintahan kerajaan Prancis. Yang kedua masa legislatif antara tahun 1791 sampai 1792. Di sini rakyat kecil beranggapan bahwa revolusi ini terjadi hanya untuk kepentingan golongan, khususnya kaum borjuis. Yang ketiga masa konvensi nasional tahun 1792 sampai 1795. Terjadi ketegangan antara rakyat kecil dengan kaum borjuis terus berjalan dan dimenangkan oleh rakyat kecil, serta sistem pemerintahan kerajaan menjadi negara republik pada tahun 1792. Yang keempat masa direktori tahun 1795 sampai 1799. Rakyat cemas karena golongan bangsawan menduduki kursi legislatif semakin banyak dan kuat dan memiliki paham monarki. Yang kelima masa konsulat tahun 1799 sampai 1804. Napoleon membubarkan sistem pemerintahan direktori sekaligus mengusung sistem pemerintahan konsulat. Yang keenam masa kekaisaran antara tahun 1804 sampai 1815. Napoleon berhasil menyatukan semua golongan di negara Prancis, membuat Paus VII menaruh simpatik dan mengangkat Napoleon sebagai kaisar. Selanjutnya adalah substansi HAM yang dideklarasikan Revolusi Prancis. Sesuai dengan semboyan yang digaung-gaungkan ketika revolusi, yakni liberté atau kebebasan, egaliter atau kesamaan, dan fraternité atau persaudaraan, perubahan sistem kekerajaan menjadi sistem republik membuat masyarakat Prancis menjadi lebih mendapatkan hak-haknya, seperti kebebasan dalam hak menentukan agama, pendidikan, dan pekerjaan. Selain itu, mereka juga mendapat hak politik, di mana kedudukan mereka sama di depan hukum dan politik.